Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Operational Research. Materinya analisis sensitivitas. Jadi, pertemuan yang lalu sudah belajar tentang teori dualitas. Ini adalah salah satu lanjutan di mana analisis sensitivitas ini merupakan pemecahan juga untuk masalah-masalah program linear ya. Jadi teman-teman selamat menyaksikan. Berikut ini adalah analisis sensitivitas menurut beberapa pengertian yang saya ambil kesimpulan di sini adalah kita akan menganalisis ketika terdapat perubahan, namanya sensitivitas. Seberapa reaktif, seberapa sensitif kita terhadap perubahan-perubahan parameter terhadap solusi optimal. Jadi ketika kita menggunakan metode grafik, simplex atau dualitas, itu kan kita sudah menemukan model atau solusi yang optimal, di mana fungsi tujuannya berapa, kemudian variabel keputusan X1, X2-nya berapa, itu sudah menjadi keputusan atau kebijakan dari sebuah organisasi. Tapi pada faktanya sering terjadi perubahan-perubahan gitu. Kita tidak bisa, biasanya sih tergantung dari kondisi sosial ekonomi ya, kebijakan-kebijakan pemerintah ya, kemudian keamanan, politik, hal-hal tersebut ini tentu kita tidak bisa prediksi, bisa jadi di tengah jalan. Maksudnya gini, kita di awal sudah direncanakan bahwa kita mau memproduksi sekian karena keuntungan sekian. Pada saat di jalan, solusi optimal tersebut terjadi perubahan. Perubahan dalam arti ya kendala-kendala atau fungsi tujuannya itu akan ada perubahan. Yang tadi saya sebutkan, pengaruhnya banyak sekali, faktor-faktor yang mempengaruhi. Maka kita sebagai seorang manajer, kita pengambil keputusan, maka kita harus sensitif terhadap hal-hal yang perubahan-perubahan yang terjadi di aktual organisasi kita. Ini yang dimaksud analisis sensitivitas. Jadi kita juga harus merubah yang tadinya solusi optimal itu kita rubah. Kalau kita merubahnya mulai dari awal lagi dengan kondisi tujuan dan kendala-kendala yang baru, itu akan sangat panjang dan lama sekali. Padahal ini sudah berjalan gitu. Makanya ini adalah materi yang kita pakai atau alat yang kita pakai untuk mengantisipasi ya kejadian-kejadian yang tidak bisa kita hindarkan. Artinya solusi optimal tersebut kita rubah gitu dengan cara tidak memulainya dari awal lagi, tapi menggunakan solusi optimal itu kemudian menggunakan analisis sensitivitas. Jadi seorang analis itu sulit sekali biasanya untuk menentukan parameter model program linear, koefisiennya, kemudian nilai kanannya ya. Ini jadi karena memang tidak bisa dikontrol gitu. Segalanya bisa fluktuatif, bisa berubah gitu. Bisa karena suhu, hujan gitu kan. Contoh misalkan perubahan iklim gitu membuat kendala misalkan biaya untuk bahan baku misalkan. Karena bahan baku itu kita dapat dari tempat yang jauh gitu. Kemudian terjadi bencana alam, maka itu kan akan menghambat proses produksi. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita prediksi kemungkinan yang akan terjadi. Makanya butuhlah ini. Contoh nih, permintaan masa depan, kita nggak bisa menentukan itu. Kemudian biaya bahan mentah, harga bahan bakar yang selalu berubah, misalkan ada kebijakan pemerintah, harga naik segala macam, gas naik. Nah ini kita harus perhitungkan. Nah inilah fungsinya analisis sensitivitas dan sebagainya. Ini tidak dapat diperkirakan ya. Padahal ya ketika kita menemukan solusi optimal, harapannya adalah itu sudah selesai, finish. Oh, sudah optimal nih, segini nih. Sementara ya ketika aktualnya ini banyak sekali kendala yang membuat kita itu harus berubah lagi. Ya, akibatnya apa? Ya kita harus menyesuaikan.
Ya, solusi optimal itu kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di faktanya atau aktualnya. Nah, analisis untuk merubah parameter dan pengaruhnya terhadap solusi program linear ini dinamakan analisis sensitivitas atau post optimality analysis. Nah, ada perubahan-perubahan parameter ini kita kelompokkan. Yang pertama biasanya ya tujuan, fungsi tujuannya ya bisa berubah. Kemudian nilai kanannya juga bisa berubah atau kapasitas yang tersedianya itu bisa berubah. Pembatas atau kendala koefisiennya juga bisa berubah. Pembatasnya tidak gitu ya. Kendalanya mungkin tidak berubah, tapi koefisiennya jumlahnya bisa berubah atau bisa juga penambahan variabel baru. Kemudian juga bisa penambahan persamaan atau kendala-kendala yang baru gitu ditambah. Bahan bakunya tadinya 2, karena kondisi tertentu ini kita tambah lagi bahan bakunya. Itu bisa terjadi dan kita harus bisa gitu menyesuaikannya. Kita langsung saja ke contoh di sini. Kemampuan dualitas di pertemuan sebelumnya ini akan sangat terpakai pada saat menentukan analisis sensitivitas, karena nanti akan dibalik ya. Misalkan fungsi tujuannya adalah memaksimumkan laba. Z sama dengan 15x1 ditambah 10x2 ini dalam 10.000 misalkan. Di sini ada fungsi pembatas bahan A x1 tambah x2 kurang dari atau sama dengan 600. Kemudian bahan B sama dengan 2x1 ditambah x2 kurang dari 1000. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu. Dengan solusi metode simplex boleh, metode grafik boleh. Nanti ketemu seperti ini. Kalau yang dilihat dari awal ini adalah metode simplex ya. Dengan solusi awal seperti ini ya. Kemudian kita sudah lakukan iterasi, dapatlah kita bentuknya seperti ini. Artinya fungsi tujuannya dengan 8.000 keuntungan maksimum, X2-nya 200 dan X1-nya adalah 400, maka kita bisa capai 8.000. Fungsi maksimumkan ya, keuntungan maksimum 8.000 dengan memproduksi X1 400, X2-nya adalah 200. Ini mohon diperhatikan, di sini ada kotak-kotak yang saya warnakan kuning ya. Warna kuning ini adalah untuk menunjukkan nanti ketika kita ada perubahan ini yang akan menjadi patokan. Ini namanya matriks ya. Diingat kembali mata kuliah matematikanya, di situ ada materi matrik ya, ada perkalian fungsi matrik ya. Jadi kita akan menggunakan itu dan kombinasi dengan masalah dualitas. Nah, namanya matrik inverse ya. A1 nih 2 1 min 1 1. Matrik inverse A ini adalah analisis sensitivitas, disebut matrix starting solution. Jadi yang ini nih, yang kotak kuning ini adalah matrik starting solutionnya. Jadi solusi awalnya seperti itu. Kita buat matrik. Matrik ini akan menjadi pedoman dalam melakukan perubahan-perubahan parameter dalam analisis sensitivitasnya. Kita langsung saja, perubahan koefisien. Jika terjadi perubahan koefisien tujuan, fungsi tujuannya kita rubah. Yang tadinya di soal itu kita maksimumkan, maka kita rubah misalkan kita minimumkan. Nah, minimumkan. Ingat-ingat pelajaran dualitas bagaimana merubah dari maksimumkan ke minimumkan ya. Saya tidak ulang lagi, nanti sudah di pertemuan sebelumnya, maka simbolnya Y ini menjadi fungsi 600 X1 1000 X2. Nah, ini sudah langsung nih ya. Ini persamaannya 600 ya, X1 1000 X2. Ya, ingat-ingat fungsi tujuan ketika dualitas ketika berubah menjadi fungsi minimum, maka simbolnya menjadi Y sama dengan ini 600 X1 ditambah 1000 X2 sama dengan 8000. Nah, di sini 600 dari mana ini? Koefisien kan pindah ke atas ini. 600 X1 1000 X2 gitu. Ininya Y. Ingat-ingat ya di teori dualitas bagaimana merubahnya. Lalu solusi optimumnya bagaimana gitu.
solusi optimumnya, kenapa ini 8.000 gitu kan? Ini dapat dari sini 600 kali 5, 3.000 tambah 1.000 ditambah 5. Ini pertanyaannya adalah 5 angka 5 ini dari mana Pak gitu kan? X1, X2-nya. Jika solusi optimumnya perubahan itu terjadi pada fungsi tujuan, maka kita harus cari dulu X1, X2-nya. Berapa sih gitu kan? Nah, kita akan membuat perkalian matriks. Matriksnya sudah ketahuan nih. Matriks inverse-nya adalah 2 min 1 min 1 1. Tinggal ininya C2 C1. C2 C1 ini simbol untuk yang ini. C1 C2. Koefisien ya, koefisien untuk X1 di fungsi tujuan, kemudian koefisien untuk X2 itu C2, ini untuk X2-nya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Di sini harusnya nih C2 itu 10 ya. Nih, koefisien ini kita ambil. Kemudian yang C1-nya adalah 15. Tinggal kita kalikan dengan matriks ini. Hasilnya caranya gini, C1 C2 dikali 2 tadi 10 di sini ya. Bisa dirubah nggak nih ya? Oh, nggak bisa dirubah. Nah, nanti di sini 10, di sini 15, ganti C2-nya 10, C1-nya 15. Tinggal dikalikan. C10 dikali 2 sama dengan 20. 15 kali min 1 sama dengan min 15. 20 kurangi 15. Lalu yang matriks yang kedua, baris keduanya, itu kita ini kan 10 tadi nih. 15 ya, 10. 10 ya dikali min 1, kemudian C2 kali min 1, ini 10 kali min 1 sama dengan min 10, kemudian di sini 15 dikali 1 tambah 15. 20 kurang 15, 5, min 10 tambah 15 sama dengan 5. Tinggal masukin ke persamaan dualitasnya dari fungsi tujuan. 600 X1, 1000 X2. X1-nya 5, X2-nya 5 sama dengan 8.000. Masih solusi optimumnya adalah masih 8.000. Ya, begitu caranya ya. Perkalian matriks, ingat-ingat ya, matriks inverse tinggal dikombin dengan masalah teori dualitas. Nah, ini ya caranya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana perubahan ketika koefisiennya kita rubah gitu. Jika tadi dari C2-nya 10, C1-nya 15, perusahaan ternyata keuntungannya itu kita ganti, misalkan menjadi 12 untuk yang C2, 15 untuk yang C1 gitu. Wah, kita rubah nih koefisien atau keuntungannya. Kita rubah menjadi ya tinggal dikalikan saja gitu. Ini 12 15 C2 C1 tinggal kayak tadi. 12 kali 2 24. 15 kali min 1 min 15. 12 kali min 1 itu min 12. 15 tambah kali 1 15. 24 kurangi 15 itu hasilnya 9. Min 12 tambah 15 itu hasilnya 3. Maka Y1 Y2 nya adalah 9 dan 3. Maka tinggal ini bisa G atau bisa Y ya, biar nggak kagok karena berubah. Jadi kita coba ganti lagi nih, coba nih, maaf sebelumnya. Nah, ini kita ganti G ya, karena di sananya G. Mohon maaf, ini kita ganti dengan G deh. Oke, kita simbol saja ya, kebalikan fungsi tujuannya. Nah, langsung kita kalikan nih. Karena perubahannya itu pada koefisien atau nilai keuntungan yang ini nih, ini kan solusi awalnya 15 sama 10. Karena terjadi hal-hal yang di luar kita prediksi di awal, ini berubah jadi 12, di sini jadi 15 gitu kan. Maka solusinya menjadi, nah ini 12 dan 15. Maka keuntungannya menjadi tinggal dikalikan. Persamaannya jadi 600 Y1 gitu kan. Kemudian 1000 Y2. Jadi 600 dikali 9 itu 5.400. Keuntungannya menjadi 8.400. Ini adalah
salah satu sensitif terhadap perubahan. Awalnya kita hanya menargetkan biaya untuk keuntungan yang kita peroleh itu 10 dan 15, maka terjadi sesuatu, kita rubah menjadi 12 dan 15, maka langsung saja kita menggunakan dualitas yang Z-nya fungsi tujuannya tadi sama dengan ini ya, 15x1 tambah 10x2, kita rubah, kita dualitaskan menjadi dual. Ini primalnya, kemudian dualnya jadi 600y1 ditambah 1000y2. Ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya 8400. Menjadi lebih besar gitu. Itu untuk fungsi tujuan. Bagaimana kalau perubahan itu terjadi pada kendala atau pembatasnya? Maka ini solusinya. Hampir sama dengan perkalian matriks juga ya. Di sini perubahan kapasitas sumber daya B1 atau nilai kanan yang ini nih. Akan ada perubahan nih gitu ya, yang pembatas nih A sama B 600.000 sama, kita juga butuh 2 ya. Ini B1 nya 600, B2 nya 1000, maka tinggal kalikan dengan matriksnya ya, tinggal kalikan dengan matriksnya. Dan gimana caranya mengalihkan matriks ya? Ini pelajaran matematika supaya teman-teman harus bisa menyelesaikannya. Oke. Pertama, 2 dikali 600 hasilnya adalah berapa? Nanti tinggal min 1 dikali 600 ya, tinggal dikurangi. Bisa ya? Kemudian min 1-nya dikali 600, kemudian 1 dikali 1000. Bisa, hasilnya adalah min 600 ya, tambah 1000. Hasilnya 400. Oke, 600, situ 1200, ditambah min 1 dikali 10. Benar nggak? Nah, hasilnya 1200 dikurangi 1000, hasilnya 200. Jadi angka 200 ini, ingat-ingat perkalian waktu di matematika ya, di semester 1. Di sini 200 ini didapat dari mana? Ini 2 dikali 600 berapa? Kemudian min 1 dikali 1000 gitu. Dijumlahkan. Kemudian di sini ada yang keduanya 400, itu dari mana? Ini tinggal min 1 kali 600 ya, kemudian ditambah 1 kali 1000, hasilnya 400. Itu ya. Jadi X1-nya itu 400, X2-nya adalah 200. Karena kan tadi X1 ini ya, ingat-ingat nih, X1 nih, ini untuk X1, ini X2. Jadi khawatir kebalik-balik. Ingat-ingat di matrik ininya, mana yang jadi X, mana menjadi X1, mana jadi X2. Ini 400 untuk X1, 200 untuk X2. Dan Z-nya itu adalah 800. Itu solusi awalnya ya. Ketika belum berubah ya, lalu terjadilah perubahan ya. Tadinya yang kapasitasnya itu 600, ini kita ada perubahan. Ternyata ada perubahan yang tadinya 600 menjadi 700, terutama untuk yang batasan pertama. Batasan pertama ini nambah ya, maka kita tinggal kalikan saja kayak tadi ya. 2 dikali 700, 1400 ditambah min 1 kali 1000, berarti min 1000. 1400 ditambah min 1000 sama dengan 400. Ini juga min 1 kali 700, min 700 tambah 1 kali 1000 sama dengan 1000. Jadi min 700 ditambah 1000 sama dengan 300. Ya sudah, selesai. X1-nya 300, X2-nya jadi 400. Tuh, X1-nya 300, X2-nya 400, maka tinggal masukin aja Z-nya.
Hasilnya berapa? Nah, ini Z-nya 8.500. Tinggal dimasukin ke fungsi Z-nya. Fungsi Z yang mana, Pak? Fungsi Z yang ini. Gitu, ya. Kan udah berubah ininya kapasitas maksimum. 15 kali 400, ya kan? Mana 400. Nah, X1-nya 300. 15 kali 300, 10 kali 400 gitu ya. 4.500 ditambah 4.000, hasilnya 8.500. Jadi ini diandaikan untuk variabel pertamanya yang berubah. Jadi Z-nya tetap fungsi tujuannya tetap yang sono, yang awal. Jadi tidak satu. Kan pada kondisi aktualnya tidak semuanya dari tujuan pembatas 1, pembatas 2 itu berubah dalam satu waktu gitu. Ada cuman salah satunya doang yang berubah. Fungsi tujuannya aja yang berubah, maka gunakan yang ini. Tapi kalau misalkan yang berubah itu cuma batasan pertama doang, ya fungsi tujuannya tetap sama gitu. Kemudian, nah kalau misalkan berubah lagi, yang 900-nya, yang 1000-nya, ternyata berkurang pembatas keduanya. Pembatas keduanya jadi 900 gitu kan. Sama aja prosesnya seperti tadi, tinggal diganti nih. Matriksnya tetap, pengalinya adalah 600, 900. Jadi hasilnya 300 dan 300. 300 dari mana? 2 dikali 600, 1200 dikurangi 1 min 1, 900 min 900. 1200 kurangi 900 sama dengan 300. Ini juga sama, min 1 kali 600, 600, 1 kali 900, 900. Min 600 ditambah 900 sama dengan 300. X1-nya 300 nih, X1-nya 300, X2-nya 300. Tinggal kita kalikan. Wah, ternyata ketika pembatas keduanya yang berubah jadi 900, keuntungan maksimumnya jadi 7.500 gitu. Kan kalau solusi optimal awal itu kan 8.000 ya. Nih, 8.000 keuntungan maksimumnya dengan X1 400, X2-nya 200 gitu. Keuntungannya Z-nya 8.000. Ternyata terjadi perubahan nih gitu. Perubahan yang kendala pertama menghasilkan 8.500, perubahan ke kendala kedua jadi 900 menghasilkan keuntungan 7.500. Ini adalah seberapa sensitif kita menangkap gejala-gejala atau perubahan-perubahan yang terjadi di aktual kita. Kemudian ini kalau dua-duanya berubah ya. Jadi pembatas pertama sama pembatas keduanya berubah, yang pertama jadi 500, yang kedua jadi 900, maka tinggal kalikan lagi tadi. 2 kali 500, 1000. Ya kan? Ditambah min 1 kali 900, itu min 900, hasilnya 100. Kemudian min 1 kali 500, min 500, tambah 1 kali 900, 900, hasilnya 400. Ternyata X1-nya 100, X2-nya 400. Kebalik, X2-nya 400, X1-nya 100. Ini yang menjadi soalan ya. Jadi teman-teman harus bisa menangkap ya. Ini harusnya X1-nya yang 400 nih. Ya kan bentuknya matriknya seperti ini kan. Nih X1-nya harusnya nih yang ini. Wah, kebalik nih ya. Nanti tinggal diganti X1-nya di sini, X1-nya 400, ininya X2-nya 100. Tinggal dikalikan ke fungsi tujuannya. Tadi berapa fungsi tujuannya? Kita lihat di mana tadi. Ini fungsi tujuannya. Ini 15, X1-nya tadi 400, 15 kali 400 berarti 2000 ditambah ya, ditambah berapa ini kita lihat. Nah, 100 X2-nya. Jadi 400 dikali 15 ya kan. Nah, kita masukin ke sini ya. 15 kali 400, kemudian 10 kali 100, 1000. Ini 15 kali 4 itu 6.000. 6.000 tambah 1.000 berarti 7.000 ya. Hasilnya harusnya di sini 7.000 bukan 5.500 ya. Hati-hati perhitungannya. Di sini hasilnya harusnya adalah 7.000.
ya. Jadi kalau berubah satu pembatasnya, berubah yang pembatas kedua, atau dua-duanya berubah, langsung kita bisa ketahuan berapa yang harus diproduksi dengan keuntungan maksimumnya berapa. Jadi kita tidak perlu lagi bikin solusi optimum dari awal yang pakai simplex iterasi 2, itu nggak usah. Langsung kita menggunakan fungsi matriks inverse. Ini namanya analisis sensitivitas. Oke, mungkin itu saja untuk materi analisis sensitivitas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi penambahan pengetahuan bagi kita semua, teman-teman semua. Sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya pun masih sama-sama belajar. Hanya sedikit ilmu yang saya punyai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.